Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aditya Aliksan dari Fakultas Kehutanan NIM 22530 Institut Pertanian Stiper Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang Information and Communication Technology yang disingkat ICT. Apa itu ICT? Jika kalian mau tahu, simak lebih lanjut. Teman-teman mungkin bertanya, apa sih kepanjangan dari ICT ini? Jadi, kepanjangan ICT ini adalah Information and Communication Technologies, atau dalam bahasa Indonesianya, teknologi, informasi, dan komunikasi. Teknologi, informasi, dan komunikasi ini adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memperoleh dan menyampaikan informasi. ICT ini juga mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak bisa dipisahkan. Menurut pendapat lain, termasuk Fitri Hana ini, tentang ICT itu adalah sistem atau komunikasi yang dapat mereduksi batas ruang dan waktu untuk mengambil, memindahkan, menganalisis, menyajikan, menyimpan, dan menyampaikan informasi data menjadi sebuah informasi. Dan dalam konteks pembelajaran, ICT ini meliputi segala hal yang berkaitan dengan pemanfaatan komputer untuk mengolah informasi dan sebagai alat bantu pembelajaran serta sebagai sumber informasi bagi guru dan siswa. Bisa kita lihat istilah ICT ini dibagi lagi menjadi 3 bagian. 1. Information atau informasi adalah suatu hasil dari data yang diolah dan di dalamnya menerangkan sesuatu serta bermanfaat. 2. Communication atau komunikasi adalah penerapan dan juga pengiriman pesan ataupun berita antar kedua pihak atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud bisa dipahami dengan mudah. Yang terakhir, teknologi, kemampuan teknik yang berlandaskan pada pengetahuan ilmu ekstrakta ini akan berdasarkan pada proses teknis. Mungkin teman-teman ingin tahu peran ICT itu di bidang apa saja. Peran ICT ini dalam bidang pendidikan juga ada loh. Dia dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. ICT sebagai gudangnya ilmu pengetahuan. Itu artinya terdapat banyak sekali sumber ilmu pengetahuan dalam ICT, baik itu dari ilmu inti, dalam pembelajaran sekolah, ataupun sebagai pengaya kegiatan pembelajaran. Yang kedua, ICT ini berperan sebagai alat bantu pembelajaran. Artinya sistem pembelajaran saat ini lebih mudah dilakukan dengan adanya bantuan ICT. ICT juga berperan sebagai fasilitas pendidikan. Artinya, ICT dijadikan sebagai sasaran yang mampu melengkapi fungsi sekolah sebagai suatu institusi, lembaga pendidikan, khususnya bagian fasilitas yang bernuansa elektronik. Dan yang terakhir, ini ICT sebagai standar kompetensi murid. Itu artinya
ICT dijadikan sebagai salah satu pembelajaran yang pada saat ini kita kenal dengan mata pelajaran TIK. Apa itu TIK? Teknologi Informasi Komunikasi. Teman-teman juga pasti ingin tahu apa peran ICT ini dalam bidang kehutanan. Pengelolaan teknologi informasi saat ini, bagian penting dari pengelolaan hutan harus memahami setidaknya implikasi strategi dan teknis. Dari teknologi ini muncul harus siap untuk membuat perubahan mendasar dalam organisasi mereka untuk mengambil keuntungan dari potensi yang dapat diberikan dengan tepat waktu dan informasi data yang akurat. Data yang akurat itu maksudnya dari pengelolaan hutan, pengetahuan tentang jenis pohon, usia pohon tersebut, karakteristik pertumbuhan, site quality, kelas tanah, dan jenis-jenis tanah. Nah, yang terakhir, manfaat dalam belajar ICT. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir adalah manfaat dalam belajar ICT. Jika menurut saya, manfaat belajar ICT ini memotivasi dalam belajar ICT itu sendiri, mengembangkan kompetensi di kehidupan sehari-hari, mengembangkan pembelajaran inisiatif kreatif kita sendiri, bertanggung jawab kepada diri sendiri, dan sifat kemandirian dalam diri. Dan yang terakhir, beradaptasi dengan perkembangan zaman sekarang. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Jika sekiranya kurang jelas, saya minta maaf karena manusia tidak ada yang sempurna. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbiasalah, berbahagialah. Salam Rimbawan.